Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa ikmalan lima taqaddam fima yata'allaq bi Muhammad ibn Naif Zainal Abidin fi safha at-tasi'ah was-sab'un aw was-sab'in. Di footnote nomor 77 yang berkaitan dengan ucapan Syekh Shalih Fauzan bahwasanya ada sebuah rekaman kajian yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Di sini ditulis di footnote, unwanus syarit laisa minan nasihah fi syai'in. Ya, judul kasetnya adalah laisa minan nasihah fi syai'in. Itu bukan termasuk bentuk nasihat sama sekali. Ja'a fihi min kalami Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah qal. Di situ disebutkan ucapan Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Beliau mengatakan al-jumlatul akhirah inna mu'dhama syababi a'radu an kutubil aqidah al-mawjudati fi aidina. Berkaitan dengan ucapan bahwasanya kebanyakan para pemuda-pemuda itu berpaling dari kitab-kitab akidah yang ada, yang sudah beredar di tengah-tengah kita. Kata beliau, firyah ini adalah kedustaan. Tushbihu firyah Ibni Batutah, yang mirip dengan kedustaannya seorang yang bernama Ibnu Batutah. Nah, Ibnu Batutah ini adalah seorang traveler. Apa traveler? Yang suka berkelana ya, pelancong, yang suka ya jalan-jalan gitulah. Ibnu Batutah. Jangan keliru Ibnu Battah loh ya. Ya, hampir mirip Ibnu Batutah dengan Ibnu Battah. Beda. Allati arsalaha 'alal Imam Ibnu Taimiyah wa huwa lam yarahu. Di mana kedustaan yang dibuat oleh Ibnu Batutah dituduhkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Padahal dia enggak pernah ketemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Za'ama Ibnu Batutah annahu dakhala Baghdad fara'a Ibnu Taimiyah yakhtubu khutbatal jum'ah fayanzilu darjal mimbar fayaqul yanzilu rabbuna kanuzuli hadha. Bahasanya Ibnu Batutah menuliskan dalam bukunya, jadi dia itu berjalan berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain. Kemudian perjalanannya itu ditulis sama dia dalam bukunya. Nah, salah satu kisah yang dia tulis bahwasanya ketika dia datang ke Baghdad, dia melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sedang berkhutbah, khutbah Jumat. Kemudian Ibnu Taimiyah, katanya dia,
setelah khutbah Jumat, Ibnu Taimiyah turun dari mimbarnya, dari mimbar dari anak tangga itu. Seraya mengatakan, sesungguhnya Allah turun seperti turunku ini dari mimbar. Ya, ini ucapan apa? Penyimpangan apa dalam asma wa sifat? Disebut apa ini? Takyif, tashbih, tashbih. Menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini yang disebut tashbih. Adapun hanya sebatas menetapkan bahwa Allah memiliki sifat nuzul, Allah memiliki sifat turun, sesuai dengan kebesarannya Allah, sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sama turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Dan tidak boleh dipertanyakan bagaimana turunnya Allah. Sekedar menetapkan, maka itu tidak termasuk tashbih. Justru itu termasuk akidahnya para salaf. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, yanzilu rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa athuluthul laylil akhir. Sesungguhnya Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Fayaqul, seraya mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan ijabahi doanya. Barang siapa yang memohon kepadaku, aku akan berikan permohonannya. Dan barang siapa yang beristighfar, meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dosanya. Maka Ahlus Sunnah menetapkan Allah Azza wa Jalla turun dengan hakiki. Dia turun dengan hakiki. Hanya saja terjadi khilaf di antara para ulama, dan ini termasuk khilaf furu'ul akidah. Ya, khilaf cabang akidah. Tidak menyebabkan orang yang menyelisihinya keluar dari Ahlus Sunnah menjadi ahlil bid'ah. Yaitu para ulama khilaf, ketika Allah Azza wa Jalla turun, hal yakhlul arsh am la yakhlu? Apakah arsh itu kosong atau tidak? Ya, ketika Allah turun, apakah arsh itu kosong atau tidak? Maka para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama mengatakan arsh kosong ketika Allah turun. Yang kedua tawakuf, tidak berkomentar, tidak menetapkan Allah, tidak menetapkan arsh kosong, dan juga tidak menetapkan arsh tidak kosong. Tawakuf. Adapun yang ketiga, yaitu Allah tetap di atas arshnya, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Ya, dan yang rajih, wallahu a'lam, adalah pendapat yang ketiga. Karena tidak ada pertentangan antara turunnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah tetap berada tinggi di atas arsy-Nya, ini tidak ada pertentangan. Baik, ini hanya sebatas takribul faham, hanya sebatas untuk mendekatkan pemahaman. Jangan dipahami Allah turunnya seperti ini. Contoh misalnya, antum ketika melihat matahari yang sedang terbenam. Ya, ketika matahari terbenam, pernah ngelihat matahari terbenam, sunset. Ya, antum ngelihat matahari terbenam. Toib, namanya terbenam itu ke atas atau ke bawah? Mataharinya turun atau naik? Turun. Nah, mataharinya turun ketika terbenam itu. Dan Anda melihat mataharinya itu semakin turun, semakin turun, semakin turun, sampai akhirnya tidak terlihat lagi matahari. Maka matahari turun. Tapi kalau antum ditanya, matahari itu di mananya antum? Tetap di mana? Tetap di atas. Ya, matahari tetap di atas meskipun dia turun. Ini sekali lagi matahari. Jangan dianggap Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu turunnya. Kaifiyah turunnya Allah seperti itu. Enggak. Ini hanya sebatas untuk mendekatkan pemahaman bahwa kalau makhluk saja bisa tersifati dengan 2 sifat secara bersamaan. Dia turun, tapi sekaligus dia posisinya tetap di mana? Tetap di atas. Kalau makhluk saja bisa, maka kenapa Allah nggak bisa? Ya, ini yang disebut oleh para ulama dengan qiyas apa?
Aulawi. Barakallahu fiik. Ini disebut dengan qiyas aulawi. Kalau makhluk saja mampu berbuat seperti itu, kenapa Allah kok tidak mampu? Pasti Allah Subhanahu wa taala mampu. Ya, ingat, kita tekankan sekali lagi, Allah nggak kayak gitu loh ya. Kita nggak tahu bagaimana kaifiyah nuzulnya Allah Azza wa Jalla. Namun yang ditetapkan oleh para ulama, Allah turun, tapi sekaligus dia tetap tersifati istiwa, ulu, tersifati dengan tinggi di atas. Ya. Dan kembali ke Ibnu Battutah. Kata beliau, wa qayyadallahu fi ulama'il muslimin man yukadzibu hadhil firyah takdziban tarikhiyan. Ketika ada kedustaan seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepada para ulama-ulama yang mendustakan ucapan Ibnu Battutah ini, mendustakan ucapan Ibnu Battutah ini, didustakan secara sejarah. Faqad kataba Bahjatul Baitar, sungguh telah ditulis oleh Bahjatul Baitar, yaitu Muhammad Bahjatul Baitar, fi kitab sammahu Hayata Syekhil Islam, dalam kitabnya yang berjudul Hayat Syekhil Islam, kehidupan Syekhul Islam. Fa'athbata fihi, disebutkan, ditetapkan di dalam kitab tersebut, anna Ibnu Taimiyah wa Ibnu Battutah lam yajtami'a qat, bahwasanya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Battutah nggak pernah ketemu sama sekali. Ya, secara sejarah mereka tidak pernah ketemu sama sekali. Wa anna Ibnu Battutah lam yara Ibnu Taimiyah qat, dan di situ disebutkan, ditetapkan secara tarikh, secara sejarah, bahwa Ibnu Battutah tidak pernah melihat sama sekali Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yauma dukhuli Ibnu Battutah Baghdad kana Ibnu Taimiyah fis sijn. Kenapa demikian? Karena tanggal hari di mana Ibnu Battutah masuk ke Baghdad, maka di hari itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah berada di penjara. Maka nggak mungkin yang berkhutbah itu adalah Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah posisinya sudah di penjara. Famata fis sijn, dan Ibnu Taimiyah tidak keluar dari penjara sampai wafatnya beliau rahimahullah. Tilkal firyatu tanaqaluhal kutab. Namun kedustaan Ibnu Battutah ini ternyata dinukil oleh banyak para penulis-penulis dari zaman ke zaman. Ya, dan kita dapati ahlul bid'ah ketika mereka ingin untuk mendiskreditkan, mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka sering membawakan ucapan dustanya Ibnu Battutah ini. Wa firyatul yaum tahtaju ila tafnidiha wa raddiha difa'an anil aqidah. Nah, demikian juga dengan kedustaan-kedustaan yang ada di zaman sekarang, maka itu harus disangkal kedustaan itu, dan harus dibantah, dikonter sebagai bentuk pembelaan terhadap akidah salaf. Fa'aqul, maka kata Syekh Jamal Al-Harithi, aku katakan, Muhammad Surur laisa mu'ahhilan bi an yuqayyima syababal muslimin wa iqbalahum alal aqidati au i'radihim. Muhammad Surur bukanlah orang yang cocok untuk meluruskan para pemuda-pemuda kaum muslimin dan untuk memalingkan, ya, meluruskan kembali para pemuda-pemuda kaum muslimin kepada akidah. Laisa bimu'ahhilin. Muhammad Surur bukan orang yang cocok dalam masalah ini. Laisa bi'alim, dia bukan orang yang berilmu. Laisa bidarisin lil aqidah. Muhammad Surur bukan orang yang belajar akidah. Ya, bukan seseorang yang mempelajari akidah. Laisa mudarris lil aqidah, dan dia juga bukan pengajar akidah. Ya, karena Ikhwanul Muslimin, Muhammad Surur Zainal Abidin ini adalah seorang ikhwani. Ya, sudah kita sampaikan profilnya di beberapa pertemuan yang lalu. Dan ciri manhaj ikhwani, tidak ada ihtimam terhadap akidah. Tidak ada perhatian terhadap tauhid. Dakwah mereka adalah dakwah politik.
Dakwah mereka adalah dakwah persatuan-persatuan umat yang semu. Ya, bagaimana cara meraih kekuasaan, bagaimana cara meraih kepemimpinan. Tidak ada prioritas dakwah mereka itu berbicara tentang masalah akidah dan tauhid. Maka betul kata beliau, Muhammad Surur bukan orang yang cocok untuk meluruskan para pemuda-pemuda kaum muslimin. Kaifa yuqayyim min aina hadat taqim innama hiya firyah. Bagaimana dia bisa meluruskan para pemuda-pemuda kaum muslimin? Dan dari sisi mana dia bisa meluruskan para pemuda-pemuda kaum muslimin? Sesungguhnya itu adalah kedustaan saja. Alasannya untuk meluruskan pemuda-pemuda itu kedustaan saja. Wahal Muhammad Surur, hadzal ghuyur sami'tum lahu syaritan yungkiru ala jiranihi Hizbut Tahrir. Apakah Muhammad Surur hadzal ghuyur, ya yang sok, yang paling sok, ya, yang paling, ya, merasa yang paling hebat. Ya, apakah Muhammad Surur yang sok itu? Pernahkah kalian mendengar Muhammad Surur mengingkari tetangganya sendiri, yaitu Hizbut Tahrir? Nah, Hizbut Tahrir ini juga banyak berkembang biak di mana? Di Syam. Ya, sedangkan Muhammad Surur juga asalnya dari mana? Dari Suriah, dari Syam. Ya, pernahkah engkau mendengar Muhammad Surur mengingkari tetangganya, yaitu Hizbut Tahrir? Fa idza kanat kutubuna ma raqat lahu wala salahat hal asdara kitaban fit tauhid bi uslubihi al-jadzabil jadid liyuqbala alaihi syababul muslimin. Kalau kata Muhammad Surur Zainal Abidin, kitab-kitab akidah itu nggak bisa memperbaiki umat, yang nggak bisa untuk mengoreksi, memperbaiki kaum muslimin, mengentaskan keterpurukan kaum muslimin. Kan tuduhannya gitu. Kitab-kitab akidah itu kering kerontang. Ya, bukan solusi bagi problematika di zaman sekarang katanya. Karena kitab-kitab akidah kutibat fi zamanihim. Kitab-kitab akidah itu ditulis pada zamannya. Sedangkan zaman kita berbeda problemnya dengan zaman dahulu. Baik, kalau menurut Muhammad Surur Zainal Abidin, kitab-kitab akidah itu tidak bisa memperbaiki, tidak bisa membersihkan kaum muslimin, memperbaiki kaum muslimin. Apakah kalian pernah mendengar dia membuat suatu kitab yang berbicara tentang tauhid dengan uslubnya sendiri, ya, dengan gaya bahasanya sendiri yang al-jadzab, ya, al-jadzab ini yang bisa menarik, ya, yang bisa menarik para pemuda-pemuda kaum muslimin, ya, dengan uslub yang kata dia, kalau kitab-kitab akidah ini kayaknya kaku gitu ya bahasanya, ya enggak? Iya lagi antum diiyani bisa. Kitab-kitab akidah ini menarik nggak buat antum? Kepeksa gitu. Baik, katakanlah kalau kata Muhammad Surur Zainal Abidin, kitab-kitab akidah ini kaku, nggak menarik bagi pemuda-pemuda. Baik, apakah kalian mendengar Muhammad Surur bikin kitab yang menarik, yang berbicara tentang akidah? Nggak ada. Antum lihat Manhajul Anbiya fi Da'wati Ilallah, karangannya Muhammad Surur Zainal Abidin. Ya, isinya adalah kebid'ahan, bukan akidah salaf yang dibawa sama dia. Ya, tapi bid'ah yang dibawa. Belum lagi majalahnya, yaitu majalah As-Sunnah alias majalah Al-Bid'ah. Isinya adalah tuduhan-tuduhan keji kepada para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Isinya adalah akidah khawarij. Ya. Tapi apakah kalian pernah mendengar dia membuat kitab tentang tauhid dengan kosakata, dengan gaya bahasanya dia yang al-jadzab al-jadid, yang menarik lagi, ya, baru, belum pernah ada kitab seperti itu sebelumnya. Al-jadzab ini teringat dengan istilah wali majdub. Nah, dari kata-kata itu. Apa wali majdub? Sama juga yang ditarik. Ya, yang sudah gila, tenggelam dalam cintanya kepada Allah sampai akalnya itu ditarik karena saking cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya, jadi bahaya kalau orang cinta sama Allah ini. Bisa bikin apa?
Menurut orang-orang sufi itu. Nabi, para sahabat, para ulama salaf, mereka orang-orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Luar biasa cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Namun tidak pernah kita mendapati karena saking cintanya mereka kepada Allah, sampai-sampai mereka gila. Ada yang membantah dari dai-dai mereka. Kenapa para sahabat kok nggak sampai gila? Iya, karena iman mereka kuat. Karena iman mereka kuat, sehingga nggak sampai gila. Beda sama wali-wali majdub. Wali-wali majdub imannya tidak kuat seperti para sahabat, sehingga karena saking cintanya kepada Allah, akalnya menjadi hilang, tenggelam dalam cintanya kepada Allah. Maka kita bantah. Wah, berarti cinta kepada Allah itu bisa mengakibatkan gila. Cinta kepada Allah bisa mengakibatkan gila. Ini bahaya. Nah, kita lanjutkan di sini. Liyuqbala alaihi syababul muslimin. Kitab-kitab yang ditulis sama Muhammad Surur Zainal Abidin. Apakah kalian pernah mendapati ada yang berbicara tentang tauhid dengan gaya bahasanya yang baru, supaya bisa diterima oleh para pemuda-pemuda kaum muslimin? Hal hasala syai'un min hadha? Apakah sedikit pun kau didapati dari kitab-kitabnya itu? Idzan law kana taliba ilmin wa muslihan la fa'ala dzalik. Kalau memang benar Muhammad Surur Zainal Abidin adalah seorang penuntut ilmu yang benar, dan dia ini adalah seorang yang muslih, orang yang memang benar-benar memperbaiki para pemuda kaum muslimin, tentu dia sudah akan melakukan yang tadi disebutkan, yaitu memprioritaskan kepada tauhid dan akidah. Walakinnar rajul wallahu a'lam, akan tetapi orang ini wallahu a'lam ala ma yabdu innahu yu'adi al-aqidatas salafiyah wa hamalatal aqidatis salafiyah. Yang kita ketahui, yang nampak dari orang ini Muhammad Surur Zainal Abidin, dia ini membenci, memusuhi akidah salaf. Bahkan bukan cuma akidahnya yang dimusuhi, orang-orang yang membawa akidah salaf juga dimusuhi sama dia. Ya Muhammad Surur, ila ayyi syai'in tad'u anta. Wahai Muhammad Surur, menyeru kepada apakah dakwahmu itu? Kau berdakwah kepada apa? Al-anbiya udhu li'annahum yad'una ilal aqidati ilal Islam. Para nabi dan rasul, mereka mengalami ujian. Mereka mengalami kepahitan dalam hidupnya karena mereka mendakwahkan akidah ini. Mereka menyeru umat kepada akidah ini. Wa anta ila ayyi syai'in da'auta. Sedangkan engkau wahai Muhammad Surur, dakwahmu itu menyeru kepada apa? Ainal aqidah allati tad'u ilaiha. Mana akidah yang kau seru di situ dalam dakwahmu? Innama anta munafis. Sesungguhnya engkau ini tidak lain tidak bukan hanya munafis, yaitu seorang yang hanya ingin bersaing saja. Kalah saing. Hanya sekedar orang yang berkompetisi. Turidu an tunafisal hukam alal karasi. Kau hanya ingin untuk menyaingi para penguasa-penguasa agar engkau bisa mendapatkan kursi-kursi penguasa. Ikhwanul muslimin itu gitu. Kalau mereka mendapatkan kekuasaan dari pemerintah, istilahnya dapat jabatan lah dari pemerintah, maka mereka diam, summum bukmun umyun. Tapi mereka ketika tidak mendapatkan sedikit pun dari kursi pemerintahan, maka mereka kowar-kowar, rajin mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ini ibaratnya kayak ayam gitu. Kasih dedek, kasih jagung, sudah diem. Kalau nggak dikasih, ngomel dia. Ini ikhwan al-muslimin. Walamma lam tajid sabilan lil munafasa, uktufiyat bisabbi wal la'ni wat takfir. Hal hadhihi ad-da'wah iktafaita bisabbi wal la'n wat takfir. Hal hadhihi ad-da'wah hiya ad-da'wah. Ketika engkau tidak mendapati ada peluang untuk berkompetisi dengan pemimpin, berkompetisi dengan penguasa, maka kau melakukan cara-cara yang kotor, mencaci maki, melaknat, bahkan mengkafirkan para penguasa itu. Apakah ini yang dikatakan dakwah? Apakah itu yang disebut dengan dakwah? Hal hadza huwal Islam?
Apakah seperti itu Islam? Ya, wa tusammi nafsaka wa amthalaka du'atan ilallah. Herannya engkau wahai Muhammad Surur dan yang satu spesies denganmu, ya, menamakan, menjuluki dirimu sendiri sebagai dai-dai yang menyeru kepada Allah. Ad-da'wah ilallah. Kau menamai dakwahmu adalah ad-da'wah ilallah, berdakwah di jalan Allah. Ad-da'wah ila dini, berdakwah ke agamanya. Ilal aqidah, ilal ahkam, wahal hasala syai'un min dzalik, la. Tapi apakah ada hasil yang didapatkan dari itu semua? Tidak ada sama sekali. Ya, dakwah mereka adalah dakwah al-khawarij. Taib nantakil ila soal at-tasi' wal ishrin. 6. Pertanyaan ini sebenarnya sudah dibantah ya di pertanyaan sebelumnya. Yaitu yaqulu Muhammad Surur Zainal Abidin, berkata Muhammad Surur Zainal Abidin dalam kitabnya Manhajul Anbiya fid Da'wati Ilallah, bahwasanya Muhammad Surur mengatakan lau anna qauma Lut qalu la ilaha illallah la tanfa'uhum ma damu musirrina ala maksiyatihim. Seandainya kaumnya Nabi Lut, ya kaum Nabi Lut, mereka beriman kepada Allah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Seandainya mereka bertauhid, maka tauhid mereka, iman mereka itu tidak bermanfaat bagi mereka kalau mereka masih tetap melaksanakan kemaksiatan mereka, yaitu al-liwat, LGBT. Maka tauhidnya gugur, nggak bermanfaat. Maka bagaimana bantahan Anda wahai Syekh terhadap ucapan Muhammad Surur ini? Nah, al-jawab, kata Syekh, ucapan Muhammad Surur yang mengatakan inna qauma Lut law wahadullaha lam tanfa'hum madamu 'alal liwat. Sesungguhnya kaumnya Nabi Lut, seandainya mereka bertauhid kepada Allah, maka tauhid mereka tidak ada manfaatnya apabila mereka masih tetap melakukan perbuatan liwat, homoseksual. Ada footnote di sini, kata beliau, ada sebagian orang yang belum paham dengan ucapan Muhammad Surur Zainal Abidin ini. Maka dijelaskan sama beliau, ucapan Muhammad Surur Zainal Abidin ini maksudnya, maknanya adalah annal insan alladhi muqimun wa mulazimun likabiratihi falam yatub la yanfa'uhul iman law aman. Bahwasanya seseorang yang dia itu senantiasa melakukan perbuatan dosa besar dan dia tidak bertobat kepada Allah, belum bertobat kepada Allah, maka imannya tidak bermanfaat bagi dia. Kalau dia beriman, maka imannya tidak bermanfaat bagi dia. Kalau dia masih tetap istiqomah di atas kemaksiatannya. Lau kana kafiran wa murtakiban likabira kafahisyatiz zina wal liwat wa ma'a dzalik istajaba lid-da'iyati fa amana ma nafa'ahu imanuhu hadza talama huwa murtakibun litilkal kabira. Jadi kalau ada orang kafir ini non muslim, plus dia itu pelaku dosa besar, wis kafir pelaku dosa besar, ya, dhulumatun ba'duha fauqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan, wis kafir pelaku dosa besar, seperti hobi melakukan zina atau liwat, afanillahu wa iyyakum. Nah, kemudian orang kafir ini diajak masuk Islam. Ada seorang dai, ada seorang yang mengajak masuk Islam. Akhirnya orang kafir ini masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan dia beriman. Maka menurut Muhammad Surur Zainal Abidin, dia tetap dikatakan tidak beriman, dia tetap kafir. Kenapa? Karena dia masih melakukan dosa maksiatnya itu. Ya, meskipun sudah syahadat, tetap kafir. Karena dia masih melakukan dosa maksiat. Ini syubhat loh ya, aja mantuk-mantuk gini. Ngawur ini. Nanti antum iman, oh ternyata gitu yang benar. Enggak, ngawur ini. Ini syubhat. Ya. Ai innal kabira tatanafa wal iman.
Ai anna murtakibal kabirah laisa bimumin. Nah, ini kesimpulannya. Dosa besar itu bisa menghilangkan keimanannya. Tuh. Bahwasanya pelaku dosa besar bukan orang beriman. Baik, adapun akidah ahli sunnah bagaimana? Pelaku dosa besar itu mukmin atau kafir? Mukmin kamilul iman, mukmin naqisul iman, atau mukmin bi imanihi fasiqun bi fisqihi. Ya, itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Pelaku dosa besar dia mukmin yang kurang imannya, atau mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya, tapi tidak dihilangkan sifat imannya itu. Berbeda dengan Khawarij. Khawarij meyakini pelaku dosa besar, bahkan sekarang bahkan ada Khawarij yang ekstrim, pelaku dosa kecil sekalipun keluar dari Islam, murtad. Ya, bukan cuma dosa besar. Yang hulat, Khawarij yang ekstrim, pelaku dosa kecil itu juga kufur, keluar dari Islam. Kemudian kubu satunya adalah Murji'ah. Ya, Murji'ah mengatakan la yadurru ma'al imani dzanbun man fa'ala kabiratan fa imanuhu kamilun ka imani Abi Bakrin wa Umar. Pelaku dosa besar itu tidak mengganggu keimanannya sama sekali. Pezina, pencuri, perampok, peminum khamr, pemakan riba, ya, pembunuh, begal, rampok, dan yang lainnya, itu tidak akan mengurangi keimanan sama sekali. Imannya tetap sempurna seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Nah, ini akidahnya orang-orang Murji'ah. Maka Ahlus Sunnah di tengah. Baik, siapa yang masih ingat permisalan yang pernah Ana berikan ke antum? Ana kasih permisalan benda. Akidahnya Khawarij sama akidahnya Murji'ah sama akidahnya Ahlus Sunnah. Tak kasih permisalan benda. Atau belum pernah disampaikan? Ini cuma untuk memudahkan saja, biar antum nggak bingung membedakan mana yang Khawarij, mana yang Murji'ah. Karena kalau bagi sebagian ikhwan yang baru pertama kali mendengar Khawarij, baru pertama kali mendengar Murji'ah, itu terkadang bingung. Kadang kebalik-balik, Murji'ah dianggap Khawarij, Khawarij dianggap Murji'ah. Mana kasih permisalan? Ini dari Ana sendiri ya, untuk takribul fahm, mendekatkan pemahaman saja. Orang-orang Khawarij, mereka menganggap iman itu seperti gelas kaca. Ya, keimanan itu seperti gelas kaca ini. Ketika dijatuhkan sedikit saja, tak jatuhkan dari sini ke sini saja, sudah apa gelasnya? Sudah pecah. Atau kalaupun nggak pecah, retaklah. Gelas yang sudah retak, masih bisa dipakai nggak? Nggak bisa dipakai. Berarti kalau menurut orang Khawarij, pelaku dosa kecil yang menyebabkan keretakan itu, maka menyebabkan imannya rusak secara total. Buat imannya, alias orangnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Jadi Khawarij memisalkan iman seperti gelas kaca. Adapun Murji'ah beda lagi. Iman menurut mereka itu seperti gumpalan baja yang keras. Ya, seperti gumpalan baja yang keras. Ditutuk-tutuk pakai palu seperti apapun tetap apa? Tetap kuat, tidak merubah bentuknya. Bahkan kalau baja yang kuat dilempar dari gedung yang tinggi, dilempar dari Burj Khalifa misalnya, ya, dilempar ke bawah, rusak nggak bajanya tadi? Enggak, aspalnya yang rusak. Ya. Maka itu permisalan orang-orang Murji'ah menganggap pelaku dosa besar bagaimanapun dosanya tetap tidak merubah keimanannya. Imannya masih sempurna. Nah, kalau Ahlus Sunnah ini seperti benda-benda pada umumnya. Ya, seperti mobil lah, seperti motor. Kalau hilang sebagian, maka dia masih tetap benda itu. Mobil misalnya. Kalau kehilangan spion, ya, mobil kehilangan spion, masih bisa jalan? Masih. Atau mobilnya keserempet, peok.
Masih bisa jalan? Masih bisa jalan. Mobilnya kehilangan apa lagi? AC, nggak ada AC-nya mobilnya itu. Masih bisa jalan? Masih. Nggak ada lampunya. Mati lampunya. Masih bisa jalan? Masih bisa jalan. Apalagi? Nah, seta. Nah, baru ketika kehilangan komponen yang paling penting sehingga menyebabkan mobil itu nggak bisa jalan, maka barulah di situ dihukumi kafir. Mobil kehilangan mesin. Ya, mobil kehilangan mesin. Bisa jalan? Nggak bisa. Ini seperti seorang muslim kehilangan tauhid. Itu bagian yang paling penting itu. Seorang muslim kehilangan tauhid. Maka apakah masih bisa dikatakan muslim? Tidak. Sudah hilang keimanannya, keislamannya. Ya. Paham permisalannya? Ya, ini untuk memudahkan saja, biar nggak bingung. Kata beliau, hadhihi aqidatul khawarij. Ucapan Muhammad Surur yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu bukanlah orang yang beriman, imannya tidak bermanfaat kalau dia melakukan dosa besar. Ini akidahnya siapa? Ini akidahnya khawarij. Hadza wa hadza da'iyah alladhi fi London yaqul innahu da'iyah wa huwa wa ashabu ila ayyi syai'in yad'un. Ini orang mengaku sebagai dai, ustadz, syekh di London. Ya, dia dan konco-konconya dan teman-temannya dia menganggap bahwasanya dia berdakwah. Maka ditanya sama beliau, dakwah kemana? Kau menyeru kepada apa? Ila aqidatil khawarij. Tidaklah kalian, wahai Muhammad Surur, dan yang semisal dengannya, tidaklah kalian menyeru kecuali kepada akidahnya khawarij. Yakni yuridun an yuqimu daulatan ala aqidatil khawarij. Mereka menginginkan untuk mendirikan sebuah daulah di atas akidah khawarij. Wal i'tiqadu bi anna sahibal kabirah law mata ala kabiratihi qabla an yatuba huwa kafir la yanfa'uhu imanu. Aqidatul khawarij alladzina kharaju ala Ali ibn Abi Talib wa kaffaru Aliya ibn Abi Talib. Keyakinan akidah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar apabila mati belum bertaubat dari dosa besarnya maka dia kafir, tidak bermanfaat imannya. Itu akidahnya khawarij. Akidahnya khawarij yang dahulu memberontak kepada Ali bin Abi Talib. Yang dahulu mengkafirkan Ali bin Abi Talib, bahkan membunuh Al-Khalifatul Rashid Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Itu akidahnya Muhammad Surur, akidahnya khawarij. Nah, kalau Ahlus Sunnah berkaitan dengan hukum akhirat, itu tadi hukum dunia ya. Yang permisalan mobil, gelas sama baja itu hukum dunia. Nah, kalau hukum akhirat, khawarij, apa keyakinan khawarij terhadap pelaku dosa besar yang mati belum tobat dari dosa besarnya? Hukum akhirat, bukan hukum dunia. Di mana? Di neraka. Nerakanya kekal nggak? Kekal selama-lamanya. Khawarij ini. Ya. Adapun Murji'ah, maka Murji'ah berkaitan dengan hukum akhirat. Pelaku dosa besar, orang-orang Murji'ah juga meyakini pelaku dosa besar itu di neraka juga. Ya, pelaku dosa besar itu di neraka juga. Orang-orang Murji'ah. Ya, mungkin ada sebagian di antara Murji'ah yang masih tetap meyakini pelaku dosa besar itu masih tetap di surga. Tidak masuk ke dalam neraka. Karena konsekuensinya gitu. Nah, adapun Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah azab dia. Tergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dosanya antara dia dengan Allah. Ya, tapi kalau dosanya antara dia dengan anak Adam, antara dia dengan makhluk yang lain, maka ada namanya kisos.
utang nggak bayar, ya, atau kemudian mengambil harta orang lain tanpa hak, mendolimi orang lain tanpa hak, maka kelak pada hari kiamat ada kisos. Kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang ia dolimi, atau dosa-dosa orang yang ia dolimi diberikan kepada orang yang berbuat dolim, sebagaimana datang dalam hadis yang disebut dengan hadithul muflis, hadis orang yang bangkrut pada hari kiamat. Insyaallah masyhur hadisnya. Kembali kepada ucapan Syekh Shalih Fauzan, hadza kalamun batil. Ini adalah ucapan yang batil, yang mengatakan kaumnya Nabi Lut meskipun mereka beriman, namun kalau masih tetap berbuat homoseksual maka mereka tidak bermanfaat imannya. Ini adalah ucapan yang batil. Li'anna liwata la syakka annahu jarima. Tidak diragukan lagi bahwasanya perbuatan liwat, ya perbuatan homoseksual, tidak diragukan lagi itu adalah perbuatan dosa besar, perbuatan kotor, perbuatan menjijikkan. Wa annahu kabiratun min kabairidz dzunub, termasuk di antara dosa-dosa besar liwat ini. Makanya ini ditegaskan sama beliau, bukan berarti ketika kita tidak setuju dengan ucapannya Muhammad Surur ini, maka berarti kita mendukung liwat. Tidak. Ahlus sunnah harus proporsional, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dalil tidak menghukumi kekufuran sebagai perbuatan kufur, maka jangan dikafirkan. Tapi kalau dalil menghukumi bahwasanya perbuatan itu, ucapan itu adalah ucapan kufur, maka dikufurkan. Ya, dikafirkan secara umum pelakunya. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Walakin la yasilu ila haddil kufri. Meskipun liwat adalah perbuatan dosa besar, namun dia tidak sampai kekufuran, tidak sampai taraf kufur keluar dari Islam. Faman taba ilallah azza wa jalla minasyirki walam yaqa minhu syirkun walakin waqa'a minhu jarimatul liwat hadza yu'tabaru qad irtakaba kabiratan min kabairidz dzunub lakinnahu la yakfur. Kaumnya Nabi Lut, seandainya mereka melepaskan diri dari kesyirikannya, bertobat kepada Allah dari kesyirikannya, mereka beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka masih tetap berbuat liwat, masih tetap berbuat maksiat, maka yang seperti ini dihukumi sebagai pelaku dosa besar, bukan pelaku syirik, bukan kafir, tapi dia dihukumi sebagai pelaku dosa besar, namun tidak sampai taraf kekufuran, tidak sampai keluar dari Islam. Baik, kata beliau, seandainya kaumnya Nabi Lut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa abadullaha wahda, dan mereka beribadah hanya kepada Allah saja, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Seandainya mereka bertauhid, walakin baqau ala jarimatil liwat, namun mereka masih tetap berbuat liwat, lakanu fasaqatan, maka status mereka adalah fasik. Ya, status mereka fasik. Murtakibina kabirah min kabairidz dzunub. Status mereka adalah pelaku dosa besar. Yu'aqibuhumullahu 'alaiha. Allah akan memberikan sanksi hukuman kepada mereka. Ya, orang-orang yang berbuat liwat ini, meskipun sudah beriman, Allah akan memberikan hukuman kepada mereka, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Entah hukuman di dunia bisa lewat tangan penguasa, ya dia dihukum oleh para penguasa, atau melalui azab yang Allah turunkan kepada mereka dari musibah-musibah yang ada. Allah mengatakan dalam surah Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan-kerusakan, musibah-musibah di daratan dan di lautan karena sebab dosa-dosa manusia. Agar para manusia pelaku dosa itu merasakan sendiri akibat dari perbuatan dosa yang mereka lakukan.
Ya, agar mereka merasakan sendiri perbuatan dosa yang sudah mereka lakukan, dan supaya mereka yarji'un, supaya mereka bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hukuman di dunia. Ya, sekali lagi, hukuman di dunia bisa lewat tangan penguasa, dihukum oleh penguasa, atau bisa lewat azab musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Wa imma fil akhirah, tapi juga bisa jadi Allah memberikan hukuman kepada mereka di akhirat, alias istidraj. Ya, istidraj. Di dunia mereka seakan-akan tidak ada hukuman. Ya, mereka tidak merasakan adanya hukuman dari Allah. Makanya semakin paten, semakin yakin mereka di atas kemaksiatannya itu. Ini istidraj. Ada orang-orang yang semakin berbuat dosa, semakin dibuat nikmat. Semakin dibukakan pintu-pintu dunia sama dia. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semakin berbuat maksiat, rezekinya semakin lancar. Iya. Semakin kufur, semakin mulus usaha-usahanya. Ya, nggak kayak orang-orang beriman. Ya, nggak kayak orang-orang yang beriman, rajin sholat, rajin puasa, rezeki ini yang ngono-ngono ae. Itu istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ya, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka berpaling dari peringatan kami, yakni berpaling dari Al-Qur'an, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu segala macam kesenangan. Dibukakan sama Allah Azza wa Jalla. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka berada di puncak kebahagiaan, puncak kegembiraan. Akhadnahum baghtatan, maka tiba-tiba kami cabut mereka secara tiba-tiba. Ya. Kembali ke sini. Itu hukuman di dunia. Adapun wa imma fil akhirah, hukuman di akhirat itu istidraj. Au ya'fu anhum subhanahu wa ta'ala, atau bisa jadi diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi? Bisa jadi. Kenapa bisa jadi? Kenapa pelaku liwat kok dikatakan bisa jadi diampuni sama Allah? Karena liwat itu statusnya apa? Dosa besar, bukan kekufuran, bukan kesyirikan. Maka masih ada kans. Awas, jangan dipastikan pasti diampuni, awas, enggak. Masih ada kans, peluang untuk diampuni. Ya, masih ada peluang untuk diampuni. Berapa persen peluangnya? Wallahu a'lam. Ya, enggak bisa nentukan, karena itu terserah siapa? Terserah Allah Azza wa Jalla. Lakin la yakfurun. Namun meskipun demikian, pelaku liwat itu tidak kafir. Allah Ta'ala yaqul, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mempersekutukan Dia. Artinya kalau mati belum tobat dari syirik. Kalau masih hidup, tobat dari kesyirikan, diampuni enggak? Diampuni. Ya, maka maksud ayat ini adalah Allah tidak mengampuni syirik, yaitu yang mati belum tobat dari kesyirikan, tidak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi Allah mengampuni yang biasa diterjemahkan selain syirik. Ini kurang tepat. Karena ada dosa selain syirik yang juga nggak diampuni. Apa misalnya? Kekufuran yang bukan kesyirikan, seperti misalnya istinza. Ada seseorang yang mengolok-olok agama misalnya. Kalau dilihat kategorinya, itu dosa syirik bukan? Bukan, memperolok agama bukan kategori syirik. Tapi mengeluarkan dari Islam enggak? Mengeluarkan dari Islam. Ya, Allah mengatakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kekufuran istihza itu, tapi bukan kesyirikan. Maka lebih tepat kalau diterjemahkan dengan maduna dzalik, Allah masih mengampuni yang levelnya di bawah kesyirikan.
Allah masih mengampuni yang levelnya di bawah kesyirikan. Yakni dosa-dosa yang levelnya di bawah kesyirikan masih ada peluang diampuni sama Allah. Tapi kalau yang levelnya setara dengan kesyirikan, maka diampuni nggak? Podo aja nggak diampuni sama Allah. Ya, maka lebih enak yang di bawah, levelnya di bawah kesyirikan. Tapi liman yasha, bagi yang dikehendaki sama Allah. Terserah Allah. Ya, nggak usah protes. Kenapa fulan diampuni, kenapa fulan nggak diampuni? Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu. Ya, yang harus kita yakini, Allah itu memperlakukan manusia imma bil adli wa imma bil fadl. Ya, cuman dua ini saja. Allah memperlakukan kita dengan dua model. Allah memperlakukan hamba-hambanya dengan keadilan. Adil, memang sepantasnya dia diperlakukan seperti itu. Tapi ada juga yang diperlakukan oleh Allah dengan fadl. Diberi karunia oleh Allah, diberi kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Dzalika fadlullahi yu'tihi. Semua manusia? Tidak. May yasha, yang Allah kehendaki. Allah yang tahu siapa yang worth it, siapa yang pantas mendapatkan karunia dari Allah. Allah Maha tahu. Ya. Wa fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Innallaha subhanahu wa ta'ala ya'muru yaumal qiyamah an yukhraja minan nari man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Sesungguhnya kelak Allah pada hari kiamat memerintahkan para malaikat, ya, dan juga memerintahkan hamba-hambanya untuk mengeluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan, tauhid. Masih ada tauhid meskipun hanya sekecil dzarrah atau habbah, sekecil biji. Ya, selama masih ada aslul iman, masih ada tauhid dan tidak ada kesyirikan di situ, maka masih ada peluang dia untuk diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Dan kalaupun disiksa, maka siksanya tidak apa? Tidak kekal abadi. Ya, kalaupun seorang mukmin pelaku dosa besar gak diampuni sama Allah, dia harus menjalani siksaan di neraka, maka siksanya itu tidak kekal selama-lamanya. Tapi awas, jangan enak-enakan. Yang penting tauhid. Ya, selama tauhid masih ada peluang diampuni. Enggak. Seorang muslim, seorang mukmin meninggalkan semua dosa. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga tanpa azab, ya, tanpa diazab di neraka, ya, nas'alullaha min fadli. Kita ringkaskan, ini kurang lebih sama seperti yang kita sampaikan tadi. Maka yang dimaksud orang-orang yang dikeluarkan dari neraka itu hanya ahlu tauhid, yang masih punya tauhid, tapi dia pelaku dosa maksiat, liwat, zina dan yang lainnya. Adapun pelaku syirik, orang-orang kafir yang gak ada keimanan meskipun sekecil biji, meskipun mereka bukan pelaku maksiat, meskipun mereka bukan pelaku zina, bukan pencuri, bukan perampok, bukan koruptor, maka kondisinya di mana ketika di akhirat? Di neraka selama-lamanya. Meskipun mereka itu ketika dulu di dunia min ahsanin nas, termasuk orang-orang yang paling baik di antara semuanya. Akhlaknya baik, tutur katanya baik, murah senyum, suka menolong, ya. Tapi kalau syirik kepada Allah, kufur kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Allah mengatakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kekal di neraka selama-lamanya. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni pelaku dosa besar langsung. Jadi nggak pakai mampir neraka dulu. Langsung diampuni sama Allah, ekspres mlebu surga. Ya. Bisa? Bisa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan ke dalam surganya. Baik, ini kita ambil secara ringkas saja. Kata beliau, Muhammad Surur Zainal Abidin dikatakan oleh beliau sebagai orang yang jahil, ya, orang yang bodoh.
Dan ini sebaik-baik julukan yang diberikan kepadanya. Karena hakikatnya memang jahil, gak paham tentang akidah, sampai-sampai mengatakan pelaku liwat atau kaumnya Nabi Lut, seandainya mereka meskipun beriman namun tidak meninggalkan liwatnya, maka mereka kafir, kekal di dalam neraka. Ini omongan orang-orang jahil yang gak berilmu. Maka itu sebaik-baik yang kita ucapkan kepadanya. Karena kebodohan itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, wal'iyadzubillah. Dan sangat disayangkan, kebodohan ini banyak menghinggapi dai-dai di masa sekarang ini. Dan benar apa yang disampaikan oleh beliau, terutama di negeri kita ini. Ya, selain negeri kita ini subur tanamannya, tumbuh-tumbuhannya, subur juga dai-dai penyesat umat. Ya, subur juga dai-dai penyesat umat. Hanya bermodalkan retorika yang indah, ya, bermodalkan tutur kata yang bagus, bermodalkan ya konten yang dikemas dengan api, sudah bisa berceramah, sudah bisa berdakwah. Ya, karena kontennya bagus, dikemas dengan konten yang bagus, sehingga menarik netizen, menarik kaum muslimin. Ya, padahal nggak memiliki ilmu. Ya, hanya sebatas konten kreator. Ini pernah kita singgung. Banyak di antara konten kreator yang berdakwah tanpa ilmu. Ini ngerusak dakwah. Ya, ngerusak dakwah. Apalagi kalau kita lihat tujuan mereka bukan untuk menyeru manusia kepada Allah, menyeru manusia kepada akidah, enggak. Tujuan mereka hanya sebatas untuk memperoleh keuntungan, memperoleh cuan dari konten-kontennya itu. Ya, dan itu terlihat. Ya, sangat terlihat sekali. Jangan mengatakan, oh kamu nggak tahu niatnya seseorang. Iya, dia nggak pernah mengatakan dari lisannya. Tapi lisanul hal, kenyataan yang ada, memang apa? Konten kreator tujuannya adalah untuk mencari endorsement. Ya, untuk mencari cuan saja. Nah, maka muncul di zaman sekarang, dai-dai konten kreator. Tiap hari bikin konten. Ada peristiwa ini, bikin konten. Lagi viral ini, bikin konten. Dari mana sumbernya? Dari otaknya, dari akalnya sendiri. Gak ada ilmu sama sekali yang disampaikan sama dia. Namun yang sangat disayangkan, orang-orang seperti ini menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Ya, menisbatkan diri kepada manhaj salaf sehingga merusak dakwah salafiyah. Merusak dakwah salafiyah ini. Dari konten-konten kreator yang jahil murakkab. Kata beliau, banyak orang-orang yang berdakwah kepada Allah di atas kejahilan. Yaqa'una fi hadza wa yukaffiruna an-nasa biduni sabab. Mereka mengkafirkan kaum muslimin tanpa sebab yang syar'i. Wa yatasahaluna fi umurit tauhid, dan mereka bermudah-mudahan dalam masalah tauhid. Nah, ini yang pernah kita sampaikan. Banyak di antara manusia yang nggak bisa memetakan mana dosa yang lebih besar daripada dosa yang lain. Ingat ya, namanya dosa, innal akhta darajat. Dosa itu bertingkat-tingkat. Seorang harus tahu, bisa memetakan mana dosa yang lebih besar daripada dosa yang lain. Dengan apa? Dengan dalil, bukan dengan hawa nafsunya. Contoh, ada seseorang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu misalnya dia pakai jimat yang dikasih sama dukun. Ya, dia pakai jimat dikasih sama dukun. Jika dibandingkan dengan orang yang satunya, yaitu dia membunuh seorang muslim tanpa hak. Ya, dia membunuh seorang muslim tanpa hak. Dua-duanya adalah dosa. Tapi kira-kira mana yang lebih banyak mendapatkan hujatan dari kaum muslimin? Yang pakai jimat atau yang membunuh? Yang membunuh. Ya. Betul, membunuh adalah dosa besar. Kita bukan meremehkan dosa pembunuhan, tidak. Namun kalau dibandingkan dengan kesyirikan, mana yang lebih dahsyat? Tetap kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah kita dapat itu berapa bulan yang lalu itu, ketika lagi viral-viralnya itu banyak katanya lelaki-lelaki yang selingkuh. Ya, berapa bulan yang lalu ada ini? Banyak lelaki-lelaki yang selingkuh. Bahkan sempat
bikin khawatir para akhwat. Sampai kepikiran, wah jangan-jangan suamiku selingkuh juga ini. Gitu. Karena banyak ikhwan-ikhwan katanya yang selingkuh gitu. Nah, ada komentar di beberapa grup para emak-emak, para akhwat itu. Ada yang komentar gini, alhamdulillah ya, suami saya meskipun gak pernah sholat tapi setia. Tuh. Dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya, suami saya meskipun gak pernah sholat tapi dia setia sama saya. Daripada yang sering sholat tapi selingkuh. Ya, ini disebabkan karena apa? Jahil, nggak bisa memetakan antara satu dosa dengan dosa yang lain. Betul, selingkuh bukan berarti kita membenarkan perbuatan selingkuh, tidak. Tapi jika dibandingkan dengan yang meninggalkan sholat, mana yang lebih dahsyat? Meninggalkan sholat, sampai para ulama khilaf antara dia statusnya masih muslim atau sudah kafir. Ya, tapi kata dia, nggak apa-apa, suami saya nggak sholat, yang penting setia, nggak selingkuh, naudzubillah. Ya, maka seorang muslim harus mengetahui tingkatan-tingkatan dosa tersebut. Tapi saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sudah mepet, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.